Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan final project kami, di mana kami akan membuat sebuah arsitektur tentang United Tractor. Profil organisasi United Tractor atau PT United Tractor ini, PT UT atau United Tractor adalah distributor peralatan berat terbesar dan terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk-produk dari merek ternama dunia yaitu Komatsu, UD Truck, Scania, Bomac, Tandano, dan lain-lain. Di sini profil perusahaan United Tractor itu yang pertama visinya menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Di mana misinya adalah menjadi perusahaan yang bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya, yang terakhir menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui 3 aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, pada kali ini, fokus departemen yang ingin kami modelkan adalah Sales Operation Department. Yang pertama dari konseptual data diagramnya, legendanya yang pertama di sini ada entitasnya, lalu relasinya kami menggunakan garis. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu mulai dari ini, suku cadang dan vendor. Di sini suku cadang dan vendor itu many to many, jadi di tengahnya ada yang namanya inventaris suku cadang. Karena suku cadang ini bisa dikelompokkan berdasarkan vendor, bisa juga dikelompokkan berdasarkan suku cadang yang ada. Lalu vendor juga ini ada hubungannya nanti dengan sektor. Nah, hubungan antar keduanya itu ada yang disebut dengan inventaris produk, itu many to many. Karena inventaris produk ini bisa diurutkan berdasarkan vendor, bisa juga dikelompokkan berdasarkan sektor. Nah, inventaris suku cadang dan inventaris produk ini juga masuk ke dalam suatu entitas yang disebut dengan inventaris. Jadi semua yang ada di dalam inventaris ini itu dari inventaris suku cadang dan inventaris produk. Berikutnya itu ada klien. Yang pertama, di sini klien bisa memasukkan feedback terhadap hasil pelayanan yang sudah dikerjakan. Nanti di sini ada entitas feedback. Dan berikutnya, klien itu juga bisa meminta servis. Itu ada di sini, one to many. Nah, berikutnya, klien itu juga bisa untuk order sama rent. Untuk transaksi order sama rent, di sini itu akan dihandle langsung sama sales operation, sedangkan seperti service, ini nanti bakal ada hubungannya dengan departemen lain. Jadi kami hanya sampai service aja, tidak kami lanjutkan lagi ke departemen lainnya. Nah, dari order dan rent ini dapat kita lihat klien itu hanya bisa ngerental produk saja, dia tidak bisa ngerental suku cadang. Oleh karena itu, klien dengan nama inventaris produk itu many to many, di mana di tengahnya ada penghubung yang namanya entitas rent. Itu untuk rental, barang-barang yang dirental dapat dilihat juga ada atribut di dalamnya. Nah, kalau order, dia bisa order suku cadang, dia bisa juga order produk. Makanya di sini order hubungannya itu dengan inventaris. Itu many to many. Jadi apa yang diordernya itu berarti berdasarkan ID inventaris seperti itu. Nah, ini untuk konseptual data diagramnya. Berikutnya itu ada logical data diagram. Nah, perbedaannya di sini kami sudah menambahkan tipe data dari setiap atribut yang kami gunakan. Contohnya untuk klien, ID klien itu integer, namanya string, nomor HP string, email string, alamat string. Untuk tanggal, kami biasa menggunakan timestamp. Dan untuk vendor di sini dapat kita lihat ada variabel boolean. Seperti itu. Nah, di sini perbedaan LDM dengan CDM-nya hanya di sini sudah kami jelaskan variabel-variabel yang digunakan oleh setiap atribut yang ada. Nah, berikutnya di PLD, Product Life Cycle Diagram. Legendanya itu di sini ada state, ada status, ada entitas bisnis,
nanti ada transition-nya. Nah, pertama itu kita dari service. Nah, dari service ini nanti ada request dari klien, request diterima. Nah, request-nya ini bakal di-create, itu maksudnya data di-insert ke entitas data service, data entity service. Nah, selagi di service itu nanti bakal ada perubahan yang namanya in progress. Selama di progress, nanti ada dua. Kalau dia finish, itu bakal di request modified, itu jadi finish di data service-nya. Sedangkan kalau misalnya request cancellation, berarti nanti dia masuk ke request delete, maksudnya apa? Service yang dimintakan di request pertama itu di delete, data deleted dari data entity service. Nah, itu untuk yang service-nya. Nah, yang kedua itu untuk inventaris produk. Yang pertama, United Tractor itu akan nge-request place order kepada salah satu vendor yang ada di data entity. Nah, lalu order proses, nanti dari vendornya masuk ke request proses. Kalau request rejected itu nanti bakal finish. Nah, sedangkan kalau request accepted, nanti dia bakal request created pada data entity inventaris produk. Nah, tapi di sini ada percabangannya, jika dia produk baru, berarti itu data created, di mana datanya di-insert ke inventaris produk. Sedangkan jika dia produk lama, berarti itu data modified. Kita hanya perlu mengupdate inventaris produk yang sudah kita punya. Makanya di sini update. Nah, untuk setiap inventaris produk yang udah ada ini, itu nanti bakal di produk klasifikasi. Akan diklasifikasikan berdasarkan sektor. Itu masuk ke bagian klasifikasi, setelah itu di-insert ke sektor. Di-insert ke sektor, kita juga bisa membuat sektor baru. Di sini ada sektor created, lalu di-insert. Nah, seperti itu. Inventaris suku cadang sama, dari United Tractor request, nanti dia bakal nge-place order pada salah satu vendor, lalu diproses sama kayak tadi. Kalau ditolak bakal finish, setelah diterima requestnya nanti bakal di-create, kalau baru dia bakal insert baru, sedangkan kalau produk lama dia akan mengupdate produk yang lama yang sudah ada di inventaris suku cadang. Perbedaannya dengan yang sebelumnya, inventaris suku cadang ini diklasifikasikan berdasarkan daftar suku cadang. Jadi produk classification diklasifikasikan lalu di-insert ke suku cadang yang ada. Sedangkan kita juga bisa membuat suku cadang baru. Di sini suku cadang created baru nanti insert ke data entity suku cadang. Nah, di sini yang lumayan panjang, ini untuk hubungan antara service, order, dan rent. Pertama kita mulai dari klien. Pertama, klien itu dia place order. Dia memesan, maksudnya di sini bukan order yang ini, tapi di sini maksudnya dia memesan layanan kami. Lalu itu antara inventaris ataupun produk yang kami punya, suku cadang yang kami punya. Nah, baru nanti di sini request proses. Nah, itu dicek dulu ketersediaannya. Ada cek produk. Cek produknya ini pasti mengambil data dari inventaris, baik itu inventaris produk ataupun inventaris suku cadang, diselect. Nah, kalau order out of stock, nanti bakal request reject lalu selesai finish. Sedangkan kalau misalnya tersedia, dia bakal masuk ke sini. Kalau dia order, dia bakal masuk ke sini, request created, berarti itu masukkan ke data entitas order, maksudnya ada order baru. Sedangkan kalau dia rent, maksudnya itu created, masuk karena ada rental terbaru di sini, data entity rental. Setelah itu, selama progress, pasti nanti ada perubahan status. Nah, di sini makanya ada request modified. Kalau dia update, nanti dia bakal nge-update order. Kalau dia order, sedangkan rent, dia nanti bakal nge-update entitas rent. Nah, kalau sudah finish, baru selesai. Sedangkan untuk service, klien itu nanti bakal service order, request proses. Nah, kalau misalnya service-nya tidak bisa diproses, nanti request rejected, finish, selesai. Nah, sedangkan kalau selesai, request dibuat, itu dimasukkan ke sini, ke service. Kalau service-nya sudah selesai, itu nanti status update, request modified, setelah itu diupdate lagi data entity service-nya, setelah itu selesai. Nah, berikutnya itu sambungan dari yang tadi itu namanya untuk feedback, product life cycle diagram untuk feedback. Nah,
Setelah salah satu yang dari tadi selesai, baik itu order, trend, atau service, nanti klien itu memasukkan feedback. Di sini ada feedback created, itu insertnya feedback yang dimasukkan user dimasukkan ke entitas feedback. Setelah itu feedbacknya itu pasti nanti bisa dimodifikasi. Feedback modified itu nanti ngupdate, maksudnya feedback yang sudah diupdate user atau yang diupload oleh user sebelumnya. Berikutnya ada data dissemination diagram. Ini ada lambang untuk entity komponen, proses komponen, interaction komponen, persistent entity, sama database komponen. Nah, di sini kita pertama ngambil untuk yang order management, proses bisnis order management. Nah, pada menu tractor side itu nanti ada menu order. Nah, untuk menu order ini, yang pertama, dia nanti bakal ngeakses inventaris yang ada, baik itu inventaris suku cadang atau inventaris produk. Tapi untuk order ini juga diperlukan yang namanya login. Oleh karena itu, order management dia bakal ngambil dari klien, untuk ngambil data klien, siapa sih yang mesan dan sebagainya. Lalu setelah itu dia ngakses order, entitas order, nanti hasilnya itu bakal diakses lagi di portofolio repository, baik suku cadang, vendor, sektor. Nah, berikutnya itu ada di rent management. Pertama, dari United Tractor Site pada menu rental, nanti dia bakal ngeakses bisnis proses yang namanya rent management, di mana keduanya ini pertama sekali juga nanti akan mengakses data klien. Siapa sih klien yang menggunakan dan sebagainya. Lalu untuk rent management, dia bakal ngeakses entities inventaris, itu termasuk inventaris produk. Lalu dia bakal ngeakses entities rent lagi, nanti itu bakal diakses lagi ke portofolio database komponen portofolio repository, yang di dalamnya itu nanti ada inventaris produk, vendor, serta sektor. Nah, berikutnya itu user juga tadi ada proses memasukkan feedback. Makanya ada United Tractor Site menu feedback. Dia nanti bakal ngeakses pengelolaan feedback, bisnis proses pengelolaan feedback. Nah, keduanya ini seperti tadi lagi, dia akan ngeakses klien siapa sih yang memberikan feedback dan sebagainya. Lalu nanti diakses feedback, lalu akan dimasukkan ke feedback, ke database komponen feedback. Yang ini ada lagi United Tractor Site untuk menu service. Jadi kita juga kan bisa bukan ngorder barang, tapi kita pengen alat-alat kita di service. Nah, itu nanti dia bakal ngakses order management, tapi dari menu service. Keduanya ini nanti bakal ngakses klien siapa sih yang menggunakan, lalu nanti order manajemennya akan ngakses service ini nanti bakal dimasukkan ke service database komponen service repository service. Berikutnya itu ada lagi security data diagram. Di sini security data diagram nanti akan kita lihat ada database, nanti ada garis akses, dia bisa ngakses apa aja. Secara keseluruhan di sini kami punya presiden director yang biasanya dia hanya bisa read aja, begitu juga sales operation director untuk semua inventaris yang kami punya dia cuma bisa read aja. Sedangkan untuk head of truck, bus, crane, sales operation, dia hanya bisa read inventaris, sektor, dan vendor, serta feedback. Begitu juga seterusnya. Di sini saya hanya tampilkan beberapa saja, kita bahas nanti di slide berikutnya. Aktornya kami samakan dengan project yang sebelum EAS, project pada saat EAS. Nah, dapat dilihat di sini, Presiden Director serta Sales Operation Director itu bisa mengakses semua database tapi hanya mempunyai izin read saja. Di sini ada R, maksudnya read. Itu untuk Presiden Director. Sedangkan untuk Truck, Bus, Crane, Sales Officer, dia bisa mengakses 4 database. Itu inventaris, sektor, vendor, feedback. Nah, untuk keempat database itu dia punya izin CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Begitu juga di sini ada Sales Operation Officer, dia bisa mengakses order, rent, client, service, dan suku cadang, izinnya sama, CRUD, create, read, update, dan delete. Sedangkan client, dia hanya bisa mengakses order, itu CRUD, rent, CRUD, client itu hanya RUD, read, update, delete, dia nggak bisa create. Berikutnya ada feedback, dia bisa create, read, update, dan delete. Berikutnya ada Service Division Officer,
dia hanya bisa read dan update service. Part Division Officer, dia bisa read dan update inventaris serta suku cadang. Untuk Head of Truck Bus Crane Sales Operation, dia bisa mengakses ke 4 database, itu inventaris, sektor, vendor, feedback, tapi izinnya hanya read saja. Untuk Head of Sales Operation, dia bisa mengakses order, rent, client, service, suku cadang, feedback, tapi izinnya hanya read saja. Nah, sebenarnya ini kami pisah-pisah karena supaya gambarnya tidak terlalu ruwet. Terakhir di sini kita akan membahas tentang service data diagram. Nah, service data diagram ini ada entitas, lalu di sini ada relasinya. Secara keseluruhan nanti dia bakal sama dengan LDM yang sudah kita buat, tetapi untuk yang pertama bisnis service kami adalah order management, di mana di sini klien itu bisa melakukan yang namanya order untuk rental ataupun order barang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk keduanya ini, order management, dia nanti bakal berurusan dengan klien, nanti bakal nge-order suatu barang, nanti ordernya ini bakal ngambil dari inventaris, di mana inventaris ini sudah dikelompokkan seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, ini sudah dikelompokkan berdasarkan suku cadang ataupun vendor ataupun sektornya. Begitu untuk inventaris suku cadang ataupun inventaris produk. Nah, berikutnya di sini ada rent management, rental management, klien, dia nanti bakal ngerental namanya produk. Jadi hubungannya itu nanti dicatat, klien ngerental produk apa, dicatat di entitas rental. Nah, di mana yang tadi sudah saya katakan juga sebelumnya bahwa inventaris produk ini udah dikelompokkan berdasarkan vendor ataupun sektor. Nah, berikutnya lagi ada service management, di mana klien bisa request service. Di sini ada klien, ada atribut yang digunakan juga, dan di sini juga ada service. Klien dia minta service apa, nanti dicatat di sini. Itu one to many. Lalu berikutnya ada feedback management, itu yang pertama klien dan feedback, di mana klien seperti tadi bisa memasukkan feedback pada business service kami, lalu dicatat di entitas feedback. Nah, seperti itu hubungannya, atributnya bisa juga dilihat sendiri di sini. Sekian dulu presentasi FPEAS kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.